Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Mas Timon Official. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang VTube kembali ya. Banyak penyerangan, banyak serangan yang mengarah ke channel YouTube saya. Bahkan ada yang mengatakan, Mas kenapa kok bikin konten YouTube mulu? Mas kenapa kok nggak bikin konten yang lain? Ini kan konten motivasi, kenapa kok bikin kontennya VTube mulu? Nah bahkan ada yang bilang, Mas sampean itu memojokkan VTube, sampean itu merendahkan VTube, sampean itu cari keuangan yang halal. Jangan memojokkan atau menjelekkan sebuah aplikasi, jangan menjelekkan sebuah bisnis orang lain. Jadi buat teman sobatku sekalian, ada juga yang bilang, Mas kenapa kok bikin kontennya itu di channel yang baru dibuat, channel yang bukan channel asli, bukan channel utama. Nah teman-teman sobatku sekalian, jadi di channel YouTube Mas Timon Official ataupun di channel YouTube Timon Adeso itu sebenarnya sama aja. Orangnya saya aja. Jadi tampilan wajahnya pun sama. Saya sendiri yang menyampaikan. Jadi buat teman sobatku sekalian jangan khawatir, karena walaupun di channel YouTube saya yang baru, teman-teman juga akan melihat wajah saya. Jadi saya bukan melakukan penipuan atau seperti apa. Karena saya menyampaikan itu berdasarkan real atau berdasarkan pemikiran saya, bahwasanya aplikasi ini kalau menurut saya, ini kan bahasanya menurut saya. Kalau menurut saya, ini aplikasi ini bisa scam, bahkan bisa tutup dalam waktu dekat. Karena beberapa minggu terakhir, beberapa hari terakhir itu teman-teman yang biasa mempromosikan itu sudah stop, bahkan malu ya ngomong sama saya untuk, Mas aplikasi ini VTube ini bagus gini-gini, udah malu ngomong ke saya. Jadi itu teman saya sendiri ya, ini saya ngomongin teman saya sendiri, bukan teman sobatku sekalian. Bahkan saya lebih malu lagi teman-teman, kalau lihat dari komentar di video saya, semua di komentar video saya semuanya itu menjelekkan saya, bahkan menjatuhkan saya. Kalau teman-teman lihat di cuplikan di awal video ini, teman-teman lihat sendiri, situ banyak sekali ya yang ngata-ngatain saya, yang bikin saya gini. Nah ini teman-teman sobatku sekalian yang perlu teman-teman pahami, bahwasanya saya membuat konten tentang VTube ini sebenarnya bukan menjelekkan atau menjatuhkan aplikasi tersebut, tapi saya mengingatkan buat teman-teman sobatku sekalian, kalau teman-teman itu ikut sebuah bisnis online, teman-teman harus pelajari dulu, kira-kira bisnis online ini merugikan orang lain nggak? Kalau menguntungkan kita, udah pasti bisa, semua aplikasi itu menguntungkan kita bisa, tapi ini kira-kira merugikan orang lain nggak? Nah, kenapa saya bilang merugikan orang lain? Karena di sini kalau teman-teman perhatikan, kalau kita mendaftar secara gratis, oke lah, kalau mendaftar secara gratis itu teman-teman itu butuh waktu perjuangan yang lama. Bahkan kalau teman-teman itu nggak mendapatkan anggota baru untuk bisa dapat digabung, diikutkan ke kita nggak bisa mendapatkan VP ya, VP itu poin kah apa itu, saya nggak mempelajari terlalu dalam, tapi teman-teman saya yakin teman-teman itu nggak dapat VV banyak kalau teman-teman itu nggak bisa merekrut orang lain. Bahkan teman-teman kalau hanya hari-hari sehari klik iklan 10 kali setiap hari dapat nilainya kecil, pasti teman-teman bosen. Bahkan kalau hanya 7 kali, nggak sampai 10 kali, itu akan terjadi kegagalan. Saya nggak tahu persis kegagalannya seperti apa, tapi yang saya tahu, semua yang ikut VTube itu wajib klik iklan sebanyak 10 kali, bahkan ada jedanya. Kalau klik iklan 10 kali langsung tek itu cepat selesai, cepat beres. Tapi kalau klik iklan itu ada jedanya 10 menit, kita setiap hari diingatkan harus klik iklan. Bahkan di otak kita itu penuh dengan logonya VTube seperti itu. Kalau teman-teman bilang, Mas Timon itu ibadah kok keingat VTube, itu tergantung sama orangnya, nggak tergantung sama aplikasinya. Bullshit kalau menurut saya. Teman sobatku sekalian, kalau seumpamanya teman-teman itu dalam satu hari mengingat sebuah peristiwa ya, teman-teman jalan kemana aja, teman-teman pasti ingat terus tuh yang peristiwa yang itu, nggak akan hilang-hilang. Bahkan sama seperti VTube, kalau VTube ini cara kerjanya adalah 10 kali klik tapi di jeda waktunya, otomatis setiap menit saya harus mengingat-ingat terus. Aduh, motornya apa sih? Jadi buat teman sobatku sekalian yang sudah bergabung di VTube, perhatikan, renungkan baik-baik bahwasanya VTube ini kira-kira menyalahi aturan atau enggak, kira-kira ini melanggar atau enggak. Yang pertama itu. Yang kedua itu yang saya bilang tadi, teman-teman, VTube ini kira-kira merugikan orang lain enggak, atau hanya menguntungkan teman-teman itu sendiri, hanya menguntungkan leader-leadernya aja. Jadi aku sudah untung kok, aku udah dapat 1,5, aku udah dapat 2 juta, aku udah dapat 5 juta, bahkan dapat sekian juta. Tapi teman-teman nggak perhatikan, teman-teman yang daftar terakhir yang bernafsu ingin mendapatkan VP tadi, dia kalau hanya mengikuti dengan
teknik harian itu kecil sekali. Jadi dia harus mengikuti dengan teknik apa? Upgrade level. Nah, upgrade level di sini saya lebih ngeri lagi karena kemarin tuh saya lihat satu video yang mengatakan bahwasanya pada saat melakukan penarikan itu ada potongan sekitar 50% atau sekian berapa nggak tahu. Pokoknya saya nggak cari tahu, tapi teman-teman cari tahu sendiri ya. Kalau teman-teman itu sebagai member VTube pasti tahu deh itu bahwasanya apa perlakuannya itu seperti apa. Jadi keuntungan memang kita dapat keuntungan, tetapi coba perhatikan baik-baik. Kira-kira ini merugikan orang. Yang saya bilang merugikan tuh seperti ini teman-teman. Pada saat kita membeli VP, sama leader kita, nah teknik penjualannya seperti apa? Kalau teknik penjualannya lancar-lancar aja nggak apa-apa. Tapi pada saat teman-teman susah untuk melakukan penjualan, itu yang berbahaya. Itu yang akan mengakibatkan teman-teman menjadi terjadi kerugian. Jadi orang itu kadang-kadang pengen dapat penghasilan besar. Kalau membeli VP semakin banyak, dia akan mendapatkan penghasilan akan semakin besar. Tapi kalau dia seumpamanya beli VP-nya hanya kecil, ya penghasilannya kecil juga. Nah, itulah pancingannya supaya teman-teman itu bisa membeli VP sebanyak mungkin. Nah, nanti mungkin teman-teman pada saat proses penjualan, ya saat ini oke, saat ini banyak yang bilang, "Mas, banyak kok yang mau beli VP, bahkan antri seperti itu." Nah, saat ini masih booming-boomingnya untuk VTube. Jadi yang membeli VP itu banyak sekali karena banyak yang gabung. Tapi pada saat sudah sedikit yang gabung, pada saat sedikit yang sudah mencari VP, nah yang menjual ini akan merasa kesulitan, bahkan mungkin nggak akan bisa dapat lagi, mungkin nggak akan kembali tuh, hanya bahasanya itu kita hanya punya VP tapi kita nggak bisa jual nih asetnya. Bahasanya kita punya emas, tapi emas ini udah nggak laku, udah nggak bisa dijual lagi. Jadi buat teman sobatku sekalian, renungkan baik-baik, apalagi kalau teman-teman itu channel YouTube-nya ada salah satu channel YouTube saya, channel YouTube orang lain yang saya komentarin bahwasanya di channel YouTube tersebut dia membahas tentang konten-konten rohani ya. Konten-konten rohani, konten-konten agama, tapi berikutnya dia membahas tentang konten-konten tentang VTube. Nah, VTube ini kan aplikasi ilegal. Nah, kalau teman-teman bilang ini nggak ada hubungannya dengan ilegal seperti apa ini nggak harus ilegal atau seperti bullshit kalau menurut saya. Kalau memang dikatakan dari pihak pemerintah itu dikatakan ini adalah aplikasi ilegal, teman-teman harus pelajari lagi. Kalau yang udah dinamakan ilegal berarti pakar-pakar itu sudah mempelajari bahwasanya aplikasi ini melanggar, aplikasi ini nggak sesuai dengan aturan, aplikasi ini skemanya ini bisa memperburuk atau merugikan orang lain. Tapi untuk saat ini mungkin banyak sekali orang-orang yang bilang nggak ada kok yang dirugikan, satupun nggak ada yang dirugikan. Tapi tunggu aja saatnya, karena semua aplikasi, semua bisnis itu manis di awal. Tapi kalau sistemnya bagus, di akhir juga akan lebih manis. Tapi kalau sistemnya nggak bagus, manajemennya nggak bagus, sistem perputarannya keuangan nggak jelas, teman-teman yang diuntungkan siapa? Di awal, tapi yang dirugikan yang di akhir. Jadi buat teman sobatku sekalian, sesuai judul video ini, banyak haters yang datang ke saya, nggak apa-apa, serang saya aja, komen aja sebanyak-banyak di video saya, tentang komentarin apa yang saya sampaikan, karena saya nggak belajar terlalu dalam tentang VTube ini, karena saya lihat luarnya aja saya udah paham bahwasanya aplikasi ini mungkin menguntungkan untuk orang-orang pertama yang gabung, tapi untuk orang-orang yang terakhir, untuk berikutnya itu akan merugikan. Karena apa teman-teman, saya sudah ikut beberapa kali aplikasi video, saya udah banyak sekali mengikuti aplikasi-aplikasi yang modelnya beginian. Bahkan saya sudah pernah dulu menguntungkan. Bahkan yang saya lebih sedih lagi, karena saya menguntungkan, tapi orang lain yang gabung di terakhir itu rugi. Nah, dari situlah pelajaran itulah saya makanya sudah kapok ikut-ikut aplikasi yang begini. Jadi sistemnya, perputaran keuangannya saya udah tahu. Oh, sistemnya seperti ini. Saya lihat luarnya aja udah tahu. Jadi nggak perlu saya pelajari lebih dalam. Karena saya pelajari lebih dalam, nanti saya akan kupas lebih mendetail, teman-teman akan lebih nggak yakin lagi gabung di VTube. Jadi buat teman sobatku sekalian, untuk teman-teman VTuber, saran saya, kalau memang kalian itu benar, kalian itu aplikasi ini menguntungkan dan aplikasi ini tidak merugikan orang lain, ngapain sih komentar-komentar yang kasar, komentar goblokin orang, komentar yang nololin orang, komentar yang aneh-aneh, baik di di komentar di video orang, seperti di video saya komentar di video orang lain, saya mengingatkan dibilang ini itulah, dan bahkan yang rata-rata yang berkomentar di video saya atau di komentar saya itu rata-rata orang-orang atau akun-akun yang nggak ada foto profilnya, karena aslinya mereka malu. Bahkan saya curiga
ini yang berkomentar ini hanya satu orang, satu admin, dia menyebar kebencian seperti itu. Jadi menyebar kebencian supaya dia punya teman seperti itu. Sebenarnya dia udah nggak punya teman, dia sedikit temannya, tapi karena dia punya banyak akun dia berkomentar ke sana kemari seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ini pembahasan saya, ini saya bahas tentang VTube ini bukan konten motivasi. Memang benar bukan konten motivasi, tapi konten untuk mengingatkan teman-teman bahwasanya berbisnis itu harus berhati-hati. Pilihlah jenis bisnis yang menguntungkan untuk diri sendiri, orang lain, dan untuk kedepannya. Jadi tidak menguntungkan saat ini aja, tapi kedepannya juga menguntungkan. Jadi bisnis apa yang seperti saya bilang yang menguntungkan hari ini untuk orang lain, dan kedepannya bisnis yang modelnya seperti jadi YouTuber seperti ini. Jadi teman-teman bikin deh konten-konten tentang YouTuber, mengingatkan orang nggak apa-apa, dihina orang nggak apa-apa, tapi kita menyampaikan sesuatu yang benar. Kita bukan menyampaikan sesuatu yang kosong, bahasanya mengada-ada. Karena banyak sekali pakar-pakar yang ngerti tentang aplikasi-aplikasi begini itu sudah menyampaikan, tapi rata-rata para VTuber, para anggota VTuber itu sudah tutup mata, bahkan udah gelap mata, sudah masa bodoh seperti itu. Oke sobatku, mungkin itu saja sharing saya hari ini, semoga bermanfaat. Jadi teman sobatku sekalian, saya ingatkan kembali, berhati-hati untuk mengikuti bisnis-bisnis online seperti aplikasi seperti ini. Jadi buat teman sobatku sekalian, pastikan menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, menguntungkan hari ini, dan menguntungkan di esok harinya. Jadi bukan menguntungkan untuk diri sendiri dan merugikan orang lain. Mungkin itu saja sharing saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.